Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam merdeka belajar, dan salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nurlina Eskom MPD dari SMA Negeri 1 Kota Tarakan, calon guru penggerak Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Berikut saya akan menyajikan praktik baik aksi nyata yang telah saya lakukan selama ini. Selamat menyaksikan tayangan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke, pada kesempatan kali ini dari hasil kesepakatan kami, maka untuk pemateri atau penyampai pertama adalah saya, yaitu Ibu Nurlina. Dalam hal ini akan menyampaikan apa yang sudah pernah kami dapatkan mulai dari modul 1.1 sampai dengan 1.4. Apa aja sih yang sudah saya lakukan, yang mana kurangnya, yang mana tidaknya, bagaimana selanjutnya. Nah itu ya. Terus kolaboratif, ini poin penting. Kolaboratif, kita harus berkolaboratif, bekerja sama. Karena kita tidak bisa maju sendiri, kita mampu kalau kita maju bersama-sama. Tidak bisa, karena kenapa, potensi masing-masing di kita itu punya. Si A, si B, si C itu punya potensi masing-masing yang ketika dikolaborasikan itu akan dahsyat hasilnya, akan luar biasa dampaknya bagi dirinya, bagi guru tersebut maupun lingkungannya, dalam hal ini anak didik dan sekolahnya ya. Inovatif, kolaboratif yang baik ya. Inovatif juga. Di sini bagaimana seorang guru selalu menemukan ide-ide atau hal-hal yang sesuatu yang baru namun efektif digunakan baik dalam proses pembelajaran maupun dalam dalam berbagi ide kepada rekan-rekannya. Itu yang diharapkan dari inovatif salah satunya ya. Dan berpihak pada murid. Nah ini poin pentingnya. Apapun yang kita lakukan itu intinya berpihak pada murid. Jadi jangan sampai keegoisan kita yang membuat anak-anak itu hanya mengikuti saja. Kita tidak memberikan kemerdekaan kepada anak untuk mengeluarkan pendapat ataupun potensi terjadinya karena hanya mengikuti instruksi dari kita. Kita berikan kesempatan itu bagaimana proses pembelajaran kita yang berpihak kepada murid. Semua itu baik peran dan nilai guru penggerak itu diharapkan menghasilkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Kurang lebih inilah yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, sedikit saya mengutip dua kalimat atau beberapa kalimat dari Dirjen Pak Sahil ya. Murid senang belajar pantun, gurunya pun bersyarat. Sekolah hidup karena setiap asa terus dikejar. Terima kasih Bapak Ibu pendidik, tetaplah menjalar dalam semangat merdeka belajar. Jalan-jalan dari Kalimantan hendak menuju kota Cendrawasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan saya sekalian. Yang Terima kasih. Baiklah, saya akan menyajikan yaitu aksi nyata pemahaman modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Nurlina, Eskom MPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Salam sehat, salam merdeka belajar, dan salam guru penggerak. Oke? Salam. Ya, semoga kita selalu bahagia ya dalam mengajar ke anak-anak kita supaya mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna selama bersama dengan kita di sekolah. Oke, saya lanjut. Bapak Ibu, di sini budaya positif yang akan saya sampaikan. Saya duduk dulu ya Bapak Ibu. budaya positif atau ekosistem positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Pada modul 1.4 budaya positif, saya akan men-sharingkan kepada Bapak Ibu guru, rekan sekalian, ada 6 konsep yang kami dapatkan ilmunya, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dasar, yang kelima adalah 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baiklah, selanjutnya Petani memberikan perhatian yang baik kepada tanaman tersebut melalui memupuk, melalui menyiram, ataupun memberikan perhatian salah satunya diajak bicara. Jadi tanaman juga bisa diajak bicara. Tanaman atau tanah di sini bisa diibaratkan adalah para siswa kita. Jadi ketika siswa itu berada atau diberi pengajaran yang terbaik dan yang bisa kita lakukan, insya Allah dia akan tumbuh menjadi individu yang merdeka dan menemui pembelajaran yang bermakna selama hidupnya kelak ke depan. Oke, saya lanjut. Pada budaya positif di sini kurang lebih tadi saya sampaikan ya, atau ekosistem yang akan kita lakukan bersama-sama di sekolah kita tercinta ini. Di sini pada perubahan paradigma ada sebuah ilustrasi, ada kepalan tangan ya, di mana di dalam kepalan tangan itu ada secari kertas yang secari kertas itu adalah sebuah benda yang bisa diibaratkan itu emas atau berlian yang begitu berharga. Ketika teman yang satunya itu mau membuka kepalan tangannya karena dia tahu bahwa ketika saya buka maka benda tersebut akan hilang, dia akan menggenggamnya dengan sekuat tenaga ya. Jadi inilah yang kita mau sampaikan atau yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak untuk ketika kalian punya impian atau ketika kalian punya cita-cita yang akan kalian raih, kalian harus keluar dari zona nyamannya kalian selama ini. Jika kalian terlalu banyak bermain, contoh tidak mampu mengatur waktu, itu untuk meraih cita-cita bisa jadi tetap teraih tapi akan lama. Tetapi kalau kalian benar-benar fokus pada tujuannya, mengesampingkan hal-hal yang mungkin akan melenakan kalian, membuang waktu kalian yang tidak bermanfaat, itu akan cepat untuk meraih impiannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan ke para siswa. marilah kita saksikan pada tayangan video berikut. Mario, tujuan dari piket kelas ini untuk apa ya menurut Mario? Oh iya, Bu. Menurut saya tujuan dari adanya piket kelas ini mengajarkan kami bagaimana cara disiplin, bagaimana caranya menaati kebersihan
dan membuat kami lebih bertanggung jawab akan yang diberi. Jadi dengan adanya piket kelas ini membuat kelas menjadi nyaman untuk pelajaran berikutnya. Ya, itu saja, Bu. Jadi disiplin yang sudah saya lakukan seperti di kelas adalah untuk siswa ketika mereka terlambat masuk di kelas, ya, ketika mereka terlambat masuk di kelas, sementara saya sebagai pengajarnya dan teman-temannya juga sudah siap untuk menerima pelajaran, ada beberapa rekan atau salah satu rekannya yang terlambat, saya akan bertanya ke mereka, ke anak tersebut, kenapa dia terlambat. Jadi kita harus mencari tahu. Ketika dia menyampaikan alasan kenapa dia terlambat, kita kita memahami anak tersebut jikalau alasannya memang sangat masuk akal seperti itu. Silakan cuci tangan dulu. Mana menurut kalian tentang cuci tangan sebelum masuk sekolah atau masuk ke dalam kelas? Menurut saya, cuci tangan itu merupakan kewajiban karena di tengah pandemi COVID saat ini yang terjadi. Dan menurut saya juga untuk memutus virus supaya tidak menularkan yang lain ketika dari luar. Agar menjaga diri kita sendiri dan teman-teman yang lain. Selain itu, menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oke, terima kasih. 11 IPS 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat pagi. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon salah satu ada yang mau memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Sehat. Tetap semangat ya. Oke. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, semoga kalian mendapatkan pembelajaran bermakna hari ini. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin salah satu dari kalian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Konsep selanjutnya yaitu konsep keyakinan kelas. Ya, mengapa setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Maksudnya di sini adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Jadi contohnya di sini adalah penggunaan helm. Pada saat kita mengendarai kendaraan roda 2 yaitu motor, kemungkinan jawaban kita adalah agar selamat ya, untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut suatu keyakinan, Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai yang kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama menurut dosen. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang
program dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Jadi begitupun dengan siswa, ketika dia sudah sadar apa motivasi dia ke sekolah, apa yang membuat dia menekuni hal-hal yang dia sukai, tentunya itu akan memotivasi mereka untuk lebih baik, untuk lebih bagus ya, untuk lebih bersemangat dalam menjalani pembelajaran, dalam menjalani ekskulnya dan lain sebagainya. Bisa kita saksikan pada tabel berikut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menjawab ya, selalu dan seterusnya. Pas saja Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat. Tanggung jawab, menghormati orang lain ya. Oke. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Apa aja itu hukuman dan konsekuensi? Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ya, jadi ada konsekuensi dari hal tersebut. Ya. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi, sanksi atau berupa restitusi. Dan nanti akan kita ke konsep selanjutnya. Bisa lihat Bapak Ibu, kita bersama-sama di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Hukuman, konsekuensi, ada paksaan, stimulus tanggapan. Nih, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah sehat ya. Oke, sama alhamdulillah ibu juga sehat. Mari kita mulai. Hari ini kita membuat kesepakatan kelas ya. Apa kan? Jadi kalian diskusikan, ibu berikan waktu kalian diskusi, boleh membahas. Mengumpulkan tugas terlambat. Harus tepat waktu, nah, gitu ya. Jadi kalian mengumpulkan tugas tepat waktu. Baiklah, kita memulai kesepakatan kelas impian yang kalian inginkan. Siapa yang ingin maju? Oke, 1, 2, sini. Silakan gantian ya. Ayo sini. Cepat, Naila. Ya, silakan cepat ditulis. Di sini. Iya, di sini. Di situ, ya. Satu nih Bu. Ya. Iya, silakan. Tidak ribut. Ya. Oke, lanjut. Yang angkat tangan. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Boleh gede-gede ya. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditambahkan, Ibu bacakan ya. Jadi kesepakatan kelas kita adalah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Oke, tidak ribut di saat jam pelajaran, berpakaian rapi, mengerjakan tugas tepat waktu, meminta izin saat keluar kelas, kelas dalam keadaan bersih, tidak makan di kelas, menggunakan atau memakai masker. Sepakat ya? Atau ada yang mau ditambahkan? Oke, sepakat atau tidak? Oke, terima kasih. Ibu minta langsung tunjuk saja. Silakan maju, tanda tangan. Ya. Andes. Ya, silakan. Makasih ya. Oke, terima kasih. 10 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, hari ini kita sebelum
Ini semester ini untuk 11 IPS 3 ya. Jadi jangan lupa ditandatangani. Yang lain yang rapi ya. Lanjut. Saya berharap saat apel ketahui itu lebih tertib mengumpulkan tugas dengan tepat waktu ya. Tidak telat mengumpulkan tugas. Saya kreatif kepada kerajinan yang diberikan tangan dan waktu pada saya terima kasih 11 IPS 3 tidak sudah membuat kesepakatan kelas. Nanti akan kita tempel di sudut sana ya. Dan yang masih nanti kita kasih isolasi atau ini kita tulis kembali berdasarkan dari yang kalian tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat pagi. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon salah satu ada yang mau memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Sehat. Tetap semangat ya. Oke. Hari ini sesuai dengan yang akan kita buat bersama, yaitu kesepakatan kelas ya. Apa-apa saja yang perlu kita sepakati untuk kita lebih baik ke depannya, di mana karakter kalian bertumbuh dan menjadi kebiasaan yang baik. Contohnya, jika selama ini ke sekolah tidak tepat waktu, ke sekolahnya cepat, tapi kesininya lambat. Mungkin karena dia terlalu lambat jalannya, cerita dengan teman-temannya, kan? Kalau bisa selesai di level 5. Kami satu persatu namanya maju ke depan. Andrian Saputra, silakan menempelkan kesepakatan yang sudah dituliskan. Yang rapi. Angelin, tanpa uri. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita
Ada juga video sih keluar sih. Hah? Ada siapa? Di Aci. Oh dia? Ya. Aci baru ini ada. Oh iya, kau kira si Ando sahabatmu. Bagaimana Ajib? Kau tahu apa? Kemarin sama sekali dengan Ajib. Ajib. Iya. Wah. Dengan si dengan adiknya si Rizky. Pacarnya Rizky sampai sakit tadi balik. Iya, sakit lah deh. Langsung main ke sebelah matanya. Iya kok. Kenapa baju batik kita sama kayak anak remaja? Ya kalau lihat baju batik SMP 5. Kita lihat SMP 5 itu. Apanya sama? Pintu sekolah SMP 5. Sama. Masa? Gimana ini? Yang mana sih Mars ya? Cuma lebih mudah gitu. Gue terjatuh. Tahu? Anjing banget. Bayinya teman orang, wah teman-teman ada yang begitu. Iya. Pukul. Temanku pukul. Ada CCTV ditindak. Nah, kelas kalian nggak ada ya. Kelas kalian kalau ada yang dikeroyok nggak bisa ditonton. Saksinya orang sini. Salah, oh ya kelasku juga kelasku semua nggak nonton. Tapi nggak ada yang aneh kan? Tapi ada yang ini bubar. Tapi banyak sih. Iya. Ya karena temen itu Ini apa lagi? tadi apa lagi langsung meninggal. Tadi Yang korban deh. tinggi ketinggian. Lagi pergaulan. Ini nyontoin yang korbannya. Iya. Siapa yang buat video? Oh iya Excel. Kami sudah lama. Tetap viral kan? Nah, Excel lihat. Ya, habis ya udah baju. Iya habis. Udah beli. Aku nggak sempat. Apa habis? Baju batik gitu. Bukan habis. Olahraga. Malas beli karena putih lagi cok. Kotor. Apalagi kau tahu lah aku gimana. Keliling-keliling tiba-tiba duduk ada tai. Saya gitu ngurus ya. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, tidak terlambat masuk ke dalam kelas, kelas senantiasa bersih dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak ribut saat pembelajaran, aktif dalam proses pembelajaran, izin pada saat akan meninggalkan ruang kelas, saling peduli, menghargai, serta menghormati sesama siswa dan guru ya. Mengembalikan barang kelas ke tempatnya semula, melaksanakan tugas kelas dengan tanggung jawab, serta dilarang bermain HP saat guru sedang menjelaskan. Saya adalah hasil poin
Bagian belakangnya, Bu. Aku bilang jadi. Apa? Apaan? Dapat. Nanti nggak jadi. Apanya? Rapat. Tadi ibu kayak mau bahas yang lain. Jadi rapat tidak? Semua sudah kan kita mau fix kan itu. Bareng-bareng tuh lapor sama apa? Ayo cewek Angel, nanti kiri kanan. Kak, sugar mommy. Sugar mommy. Iya, namanya sugar mommy. Panggil sugar mommy. Mau baju dagu. Kurang ajar. Sugar mommy. Tadi bilang apa, Pin? Sugar band. Receh lagi. Kambing. Kenapa ya? Bisa aku dengar. Rara duplikat. Gue Syahna kapan Bu Syahna? Kurang ajar. Syahna. Aulia. Jangan dong, di sini ada namanya Oli. Oh, Aulia yang gitu. Eki. Selalu kalau aku lihat sekarang itu sekolah video mungkin Oh iya. aku aja mungkin kan kenapa aku mau jadi aktor ya itu lihat video maju tanda tangan apa? Kenapa aku mau ya? Jelas kan jelas kan ngomong ke aku kemarin tuh lamongan pulang tuh ngomong ke kenapa aku mau ya? Dia baru masuk lagi sini kan? Iya. Tiba-tiba disuruh videoan. Ram. Ki ke lab kan? Lab. Iya. Lab. Pin, kalian ngerekam kan? Iya. Dah. Perkenalkan, nama saya Gwen Salin Sianto dari kelas 10 MIPA 4, siswa SMA Negeri 1 Tarakan. Kami sangat senang dengan adanya kesepakatan kelas yang telah kami buat, karena dengan adanya kesepakatan kelas yang telah kami buat, kami akan bertanggung jawab dalam melaksanakannya secara bersama-sama. Dan juga akan menjadi pembiasaan yang baik dan positif untuk kami ke depannya. Perkenalkan, nama saya Exol dari kelas 10 MIPA 4, siswa SMA Negeri 1 Tarakan. Saya sangat senang atas adanya kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama, di mana kesepakatan itu akan menjadi pembiasaan baik bagi kami ke depannya. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi ini konsep selanjutnya ya Bapak Ibu, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kekuasaan atau power, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun. Kebutuhan bertahan hidup adalah maksudnya di sini misalnya kesehatan, rumah dan makanan sebagai bagian dari proses seks sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang,
Di sini maksudnya adalah bagaimana anak-anak itu merasa dicintai, diterima, dan dikasihi, ya Bapak Ibu. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, di sini biasanya anak-anak kita tuh ada yang minderan ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka butuh untuk di support bagaimana supaya saya bisa diterima. Itu yang saya dapati ya pada saat saya mengajar di kelas. Kekuasaan atau power. Nah, di sini kebutuhan ini untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya Bapak Ibu bisa dilihat. Terus selanjutnya kebebasan atau freedom. Nah, kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba serta tidak terpengaruh dengan yang lainnya. Jadi biasanya siswa ketika kita memberikan opsi untuk mengerjakan ini, mereka punya, Bu boleh tidak mengerjakannya dalam bentuk begini, Bu boleh tidak, ya. Jadi itu diakomodir ya Bapak Ibu. Kesenangan, fun. Kebutuhan atau kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Jadi anak-anak ini jangan terlalu tegang juga ketika mereka sedang belajar. Kita sebagai ini pengajar memberikan inilah pada saat mengajar itu atau pada saat proses berlangsungnya pembelajaran. Bagaimana anak-anak itu enjoy dan nyaman ketika mereka seperti yang saya sampaikan tadi, ada video yang menampilkan di mana ada siswa yang saya dapati awalnya itu dia sangat pendiam, bahkan cenderung tidak ada suaranya selama beberapa pekan ketika di kelas. Nah, jadi saya bertanya ke teman-temannya, dia kenapa? Ternyata teman-temannya juga tidak tahu. Saya tidak tahu dia kenapa, Bu. Pokoknya dia diam aja, Bu, kalau ditanya itu. Ini akhirnya tidak ada sebuah event kemarin itu bulan bahasa, dan saya meminta dia untuk ikut menulis ini cerpen ya kemarin ya. Nah, anaknya ini ya ternyata dia sangat bisa menulis, cuma tidak bisa menyampaikan. Nah, dia ini nangis sebenarnya anaknya, cuman nangis-nangisnya udah lewat ya. Halo Sep, apa kabarnya? Halo juga. Oh iya, sudah bagaimana selama beberapa bulan menjadi siswa di kelas ini dan di SMA Negeri 1 Tarakan ini? Alhamdulillah, Bu. Iya. Septia sudah bisa beradaptasi kan dengan teman-temannya? Insya Allah. Ya sudah. Terus Ibu perhatikan dari awal Septia masuk sampai ke sini ya ada perubahan sedikit. Tapi boleh Ibu tahu kenapa ya Septia tuh diam banget kalau di kelas? Boleh sih, Bu. Iya, apa ya? Kenapa ya, Sep? Saya sih, Bu, kurang beradaptasi oleh lingkungan sekolah. Iya. Pun teman saya juga. Kenapa itu? Kenapa? Apa ada yang bisa Ibu bantu kah dari itu? Karena Ibu melihat Septia diam banget. Padahal Septia yang Ibu tahu tuh insya Allah bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Mungkin karena kemindaran saya sih, Bu. Iya. Teman-teman mungkin ada bakat yang lebih daripada saya. Oh iya, jadi Septia merasa teman-temannya itu wah semua ya, Iya. si A, si B, si C punya bakat masing-masing. Sementara saya apa ya, gitu ya, Sep. Terus selain itu apa lagi? Di sini siapa tahu ada yang satu sekolah dari SMP-nya atau gimana? Ada sih, Bu, si Latifatul. Cuma saya baru akrabnya dari SMA ini aja. Oh, karena sebelumnya juga di SMP juga berbeda kelas. Oh, berbeda kelas. Jadi nggak terlalu kenal juga ya, hanya karena satu sekolah dari SMP ya. Iya. Jadi
Saat itu juga Bu, saya merasa saya percaya diri dan saya dapat diterima. Oke. Jadi dengan semua kejadian itu Ibu berharap Septia bisa menggali potensi-potensi terbaiknya, karena semua anak itu punya potensi dan Ibu tahu kamu punya potensi, Septia. Ibu melihat tulisan-tulisanmu itu begitu bagus. Jika ada kesempatan atau tidak ada di sekolah ini, carilah bisa searching dengan adanya lomba-lomba menulis, kamu bisa mencoba. Ya, tidak melulu menunggu yang ada di sekolah. Ibu tidak pernah tahu bakat apa saja, tapi percayalah ketika kamu mencoba tidak ada yang merugi untuk sebuah kebaikan, apalagi ini prestasi. Ya, Septia. Oke, saya. Ya, terima kasih Septia. Sama Bu, terima kasih kembali. Sama-sama. Sudah bagaimana selama beberapa bulan menjadi siswa di kelas ini dari SMA Negeri 1 Tarakan ini? Septia sudah bisa beradaptasi kan dengan teman-temannya? Ibu perhatikan dari awal Septia masuk sampai ke sini, ya ada perubahan sedikit. Boleh nggak tahu kenapa ya Septia ini diam banget kalau di kelas? Ada yang saya buat juga dari itu, karena ibu melihat Septia diam banget. Padahal Septia yang ibu tahu bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Wah, semua ya, sehingga si B, si C, fakta masing-masing rasanya apa ya, gitu ya, Sep. Terus selain itu apa lagi? Di sini saya tahu ada yang satu sekolah, ada di SMP-nya, ada di mana. Oh, karena SMP. Oh, jadi nggak juga ya. Saya mau berterima kasih kepada wali kelas saya atas perhatiannya dan memberikan peluang besar bagi saya untuk menjadi perwakilan kelas pada bulan bahasa 1 tahun yang lalu. Saya bersyukur bisa ketemu wali kelas seperti Ibu karena membantu saya beradaptasi dengan teman sekelas. Terima kasih Ibu, dan mungkin saya bisa membalasnya suatu saat nanti. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ya, di sini ada kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, terus sebagai teman, dan sebagai pemantau, serta sebagai manajer. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat ya, bagaimana ketika ada siswa di dalam kelas itu melakukan sebuah kesalahan, kita serta-merta menghardik atau memarahi serta menunjuk-nunjuk siswa tersebut. Wah, bisa jadi anak itu bisa trauma ya Bapak Ibu ya. Ya, itu kita sebagai penghukum. Jika pembuat merasa bersalah, kita akan memberikan nasihat kepada siswa tersebut. Seharusnya ibu kecewa, teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya kan? Pemantau menghitung dan mengukur apa yang mereka kerjakan dan ini konsekuensinya ya. Nah, di sini diharapkan adalah posisi kontrol yang diharapkan adalah kita sebagai seorang manajer, ya Bapak Ibu ya. Dalam hal ini akan kita saksikan pada tayangan berikutnya yang sudah saya lakukan kepada salah satu siswa yang saat itu sedang melakukan sebuah kesalahan. Saya memposisikan diri saya sebagai seorang manajer di sini. Silakan disaksikan. Andriansa tahu Ibu panggil kenapa?
Ya, kenapa? Kerjakan tugas, Bu. Kerjakan tugas apa aja nih? MTK. Oh, matematika. Iya, betul Andriansa. Beberapa kali guru matematika itu sudah menghubungi ibu, ya kan? Dan ibu juga mencari Andriansa. Ternyata Andriansa beberapa hari ini izin ya. Ya, Bu. Itu Andriansa kenapa ya tidak mengerjakan tugas? Boleh ibu tahu? HP saya rusak, Bu. Oh, HP-nya rusak. Terus belum di rumah tidak ada yang punya HP lagi selain Andriansa. Ada, Bu. Ya. Tapi dipakai juga, Bu. Oh, dipakai sama Kakak saya, Bu. Kakaknya kuliah ya? Ya. Tidak. Enggak, sekolah sini. Oh, sekolah sini juga. Oh, gitu. Biar sebentar nggak mau dipinjemin. Nggak ada di saya situ, Bu, kelas tim saya. Oh, begitu. Ya sudah. Jadi bagaimana nih Andriansa untuk matematika ini? Karena bapaknya sudah menunggu nih. Selain bisa saya kerjakan dalam bentuk tulis buku di buku, Kak, Bu. Cobalah Andriansa tulis, nanti ibu fasilitasi sama-sama sama ibu antar ke Pak guru matematikanya, ya. Jadi dikerjakan besok sudah ini kita menghadap sama-sama, ibu antar. Saya Andriansa. Nanti kira-kira orang tuanya mau membelikan HP baru atau tetap menggunakan HP yang sama kakaknya atau bagaimana? HP baru. Oh, HP baru, tapi orang tua masih menunggu mengusahakan ya. Oh ya, oke. Terima kasih Andriansa. Semoga Andriansa dengan adanya nanti HP, meskipun tidak punya HP juga tetap mengerjakan tugasnya meski lewat buku. Ya, apalagi kita sudah masuk PTM secara full nih. Kalau kemarin boleh lah ya. Ya, oke. Makasih Andriansa. Angel tahu kenapa ibu panggil? Kenapa ya, Bu? Tadi itu ibu perhatikan ada sampai 15 menit Angel asik dengan dirinya sendiri. Itu ngapain ya? Padahal ibu sudah panggil Angel nggak dengar ya? Iya, maaf, saya tadi keasikan main game sama temen. Kok bisa main apa ya itu Angel kalau boleh tahu? Main Mobile Legends. Oh, Angel nggak lihat ibu masuk? Tadi kan memang jam istirahat ya? Sampai asiknya nggak memperhatikan ibu? Saking keasikannya jadi kurang perhatikan. Menurut Angel itu bagaimana itu? Menurut saya salah sih. Oh, salah ya. Jadi Angel tidak mengulangi lagi ya. Ya, ibu harap Angel di sekolah tidak inilah. Kalaupun memang mau ini ya nanti pulang sekolah atau di rumah. Dan ibu sudah mendengarkan beberapa laporan. Angel mungkin bisa mengurangi aktivitas bermain gamenya. Ya, karena ibu melihat juga nilai-nilainya agak-agak turun ini. Oke ya Angel ya, bisa ya? Ya semangat ya Angel. Ya, ibu. Sama-sama. Dengan peristiwa tadi, saya mengakui kesalahan saya dan saya sangat senang atas penyelesaian masalah ini karena ibu memanggil saya saat tidak ada teman-teman saya, jadi saya tidak malu dan cara ibu menegur atau mengingatkan saya sangat baik dan tidak marah. Oke, konsep selanjutnya adalah segitiga restitusi. Sebelumnya kita harus tahu apa itu restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu dosen 2004. Nah, ciri-ciri restitusi adalah yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Selanjutnya, tawaran, bukan paksaan. Yang selanjutnya, keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ya. Validasi tindakan. Segitiga restitusi, validasi tentang keyakinan salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih
efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Dapat kita saksikan pada tayangan berikut. Stop. Jam berapa udah terlambat kamu itu? Ini ke saya. Ikut. Bu, ini terlambat Bu, udah pakai masker Bu. Ini tolong di, tangan ini. Iya. Terima kasih Pak. Kebetulan ini Pak. Iya. Kebetulan ini anak wali saya biar penanganannya sama saya. Makasih Bu, Pak ya. silakan. Mari. Ini nggak ada maskernya nih, pakai dulu maskernya. Ya, ayo kita ke sana ya, kita ke gazebo Irfan. Mari Pak. Oke. Mari. Oke, sini Pan, duduk sini aja. Oke, Irfan sudah tahu, sudah jam berapa sekarang nak? Tahu Bu, jam 8.20. Masa terlambat Bu, saya lupa menggunakan masker tadi gara-gara terburu-buru. Apakah Irfan hanya itu? Sepertinya hanya itu Bu. Oke, coba Irfan lihat. Nih, coba Irfan lihat. Bagaimana? Oh iya, maaf Bu, saya lupa memotong rambut saya Bu. Saya lupa memotongnya agar rapi Bu. Oke. Ya sudah, nggak apa Irfan. Ibu ternyata juga lupa mengingatkan di kelas 1 bulan ini untuk siswa laki-laki agar memperhatikan rambutnya. Irfan sudah bisa ya mengambil hikmah kejadian hari ini. Kalau boleh tahu kenapa ya Irfan terlambat hari ini nak? Maaf Bu, selama 2 minggu ini saya merawat kakek saya Bu. 2 hari ini saya lembur semalaman untuk mengerjakan tugas, bahkan sampai jam 1 malam Bu. Karena buru-buru dan lelah, saya sampai lupa menggunakan masker tadi Bu. Seperti itu. Oke, karena tadi Irfan terlambat dan lupa menggunakan masker serta rambutnya juga lupa dirapikan. Tindakan apa atau rencana apa yang akan Irfan lakukan untuk mengatasi masalah hari ini? Sebelumnya saya mohon maaf Bu untuk kesalahan saya hari ini. Dan saya juga akan segera melaporkan ke guru jam pertama hari ini Bu. Dan saya juga akan menanyakan kepada teman-teman saya tentang materi yang diajarkan oleh guru tersebut Bu. Dan untuk masker, saya berjanji akan selalu memasukkan masker cadangan di tas saya. Dan pulang sekolah nanti saya akan memotong rambut saya Bu di THM Bu. Baik Irfan, itulah yang sebaiknya Irfan lakukan. Sudah seharusnya seperti itu. Apakah kedepannya Irfan kejadian seperti ini akan berulang nak? Insya Allah tidak Bu. Besok saya akan bangun lebih pagi agar bisa masuk sekolah tepat waktu dengan rambut yang rapi dan selalu memasukkan masker cadangan di tas saya. Oke, baiklah. Ibu sangat menghargai usaha Irfan untuk memperbaiki diri. Sekarang Irfan kembali ke kelas ya nak ya, dan tetap semangat dan semangat belajar. Oke? Terima kasih Bu. Iya, silakan Irfan. Ucapkan terima kasih kepada wali kelas saya karena telah menangani dengan baik masalah yang saya lakukan pada hari ini. Kedepannya saya berjanji akan lebih disiplin dan tepat waktu untuk pergi ke sekolah. Dan juga saya akan lebih memperhatikan penampilan saya. Serta saya akan selalu menyediakan masker cadangan di tas saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Makan-makan Rama. Baik Bu. Silakan duduk. Apa kabarnya Rama hari ini? Kabar saya baik dan sehat Bu. Rama tahu Ibu panggil ke sini? Saya tahu Bu, gara-gara saya belum mengumpulkan beberapa tugas. Syukurlah kalau Rama
sudah tahu dan kabar Rama baik dan sehat. Ibu perhatikan dalam 1 bulan ini Rama banyak tidak mengumpulkan tugas-tugasnya. Apakah ada kesulitan atau kendala di sekolah maupun di rumah? Bolehkah Ibu tahu Rama? Iya Bu, saya sibuk mempersiapkan lomba film pendek. Terkadang saya mengedit sampai tengah malam. Dan bila saya lelah, saya refreshing dengan bermain game hingga tertidur. Oh, seperti itu Rama. Gitu ya. Mengikuti lomba itu bagus ya Rama, sangat bagus. Namun jangan lupa akan tanggung jawabnya, baik belajar maupun mengerjakan tugas. Itu jangan sampai diabaikan loh ya Rama. Baik Ibu, maafkan saya akan berusaha lagi untuk bisa membagi waktu antara lomba dan belajar. Alhamdulillah, Ibu hargai usaha Rama untuk memperbaiki diri. Apa rencana selanjutnya yang akan Rama ambil kejadian dari tindakan kejadian ini? Setelah ini saya akan menyelesaikan tugas-tugas saya dan saya akan bertanya kepada teman saya terhadap tugas yang tak saya ketahui. Tanya Ibu juga boleh ya Bu? Oh, tentu saja boleh untuk anak Ibu Rama. Tunggu, jika ingin bertanya. Terima kasih Bu. Sama-sama Rama, silahkan Rama sekarang boleh kembali pulang ke rumahnya ya nak. Sukses dengan lombanya dan terus berkarya. Jangan lupa tetap mampu membagi waktunya dengan baik. Oke? Baik Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Saya pamit izin pulang ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada wali kelas saya karena telah menangani dengan baik masalah yang saya lakukan pada hari ini. Kedepannya saya berjanji akan lebih disiplin dan tepat waktu untuk pergi ke sekolah. Dan juga saya akan lebih memperhatikan penampilan saya. Serta saya akan selalu menyediakan masker cadangan di tas saya. Terima kasih Bu. Terima kasih saya telah diingatkan terhadap tugas-tugas saya yang belum dikerjakan agar kedepannya saya lebih tepat waktu untuk mengerjakan tugas tersebut, dan kedepannya juga saya akan berusaha lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas, juga untuk mengumpulkannya agar lebih tepat waktu, dan juga saya akan berusaha lebih baik dalam membagi waktu antara lomba dan belajar. Terima kasih. Baiklah, dari apa yang telah saya lakukan selama beberapa bulan ini, setelah saya mendapatkan materi atau ilmu mengenai budaya positif, saya mencoba melakukan hal-hal yang bisa saya lakukan kepada siswa dan juga kepada diri saya. Yang pertama, hal-hal yang akan saya lakukan ke depannya untuk perbaikan adalah memperbaiki dalam proses pembelajaran agar dalam penyampaian materi tidak monoton, lebih bervariasi, lebih interaktif lagi. Yang kedua itu adalah banyak meluangkan waktu untuk siswa demi mendengarkan atau untuk mendengarkan keluhan serta harapan yang mereka ciptakan. Yang ketiga, melakukan pendekatan secara dialog terhadap siswa yang tingkat keacuhannya begitu tinggi. Maksudnya di sini mereka itu seperti tidak peduli, ya. Jadi ini siswa-siswa seperti ini kedepannya saya mencoba untuk melakukan dialog secara pelan-pelan yang tentunya saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan BIPA dan juga wali kelas serta orang tuanya. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya lakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk budaya positif, praktik baik, aksi nyata, praktik baik dari modul 1.4 yang sudah saya dapatkan, yaitu budaya positif. Semoga saya berharap kedepannya kita semua bisa bekerja sama untuk membangun sebuah ekosistem yang lebih baik lagi ke depannya. Sama-sama terus belajar dan sama-sama memperluas kesabaran kita sebagai guru yang mengayomi dan memberikan pendidikan
yang lebih bermakna kepada anak-anak secara merdeka. Saya mohon maaf banyak kekurangan dari saya. Saya sangat berterima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di kolaborasi ke depannya. Terima kasih. Sebuah ekosistem di mana ekosistem di sekolah kita itu penerapan budaya positif dan atau disiplin positif itu bisa kita terapkan secara bersama-sama, karena tidak bisa hanya saya sendiri. Mungkin saya memulainya, ya, kita yang bersama-sama melakukannya. Jadi saya terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Mari kita bersama-sama membuat pembelajaran yang bermakna ke depannya untuk siswa-siswi kita. Marilah kita menjadi guru yang selalu belajar dan mengupgrade diri kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi demi anak-anak murid kita tercinta. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatian dan mendengarkannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, terima kasih.